Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim lintas batas dimensi ingin bercerita tentang kisah kasih seorang Roro Mendut dan Prono Citro yang sangat melegenda. Dan ini adalah makam dari Roro Mendut dan Prono Citro yang di daerah Sleman dan tidak terawat sama sekali karena dulu sempat dijadikan sebagai objek untuk mencari pesugihan dan dengan cara yang tidak wajar, dianggap tidak wajar karena melakukan hubungan intim dengan yang bukan pasangan resminya di tempat ini, sehingga oleh masyarakat setempat akhirnya bangunan terasnya dibongkar. Dikisahkan era abad ke-16 dulu, zaman Mataram masih dipimpin oleh Panembahan Sultan Agung yang waktu itu mengadakan penyerbuan ke Kadipaten Pati karena dianggap tidak loyal atau tidak memberikan upeti terhadap kerajaan Mataram. Dan salah satu rampasan perang waktu itu ada salah seorang perempuan cantik jelita yang bernama Roro Mendut, dan akhirnya Roro Mendut diboyong ke Keraton Mataram dan hendak dijadikan sebagai selir oleh Tumenggung Wiroguno, namun Roro Mendut tidak mau, sehingga marahlah Tumenggung Wiroguno sehingga memberikan hukuman kepada Roro Mendut untuk memberikan upeti atau membayar upeti terhadap Keraton Mataram. Dengan berbagai cara akhirnya Roro Mendut menemukan cara untuk berdagang tembakau atau rokok linting yang sangat terkenal. Dan yang hebatnya lagi, oleh karena kecantikan Roro Mendut ini, yang paling laku rokok yang dijual Roro Mendut adalah rokok yang sudah dihisap atau bekas yang dihisap oleh Roro Mendut, dan itu sangat laku keras karena mungkin kecantikannya, mungkin juga karena orang-orang waktu itu terpesona dengan kecantikan Roro Mendut, sehingga rokok yang sudah dihisap oleh Roro Mendut menjadi bahan rebutan, dan Roro Mendut juga bisa menjual dengan harga yang sangat mahal. Dan akhirnya dengan pendapatan tersebut Roro Mendut bisa membayar upeti yang dibebankan oleh Tumenggung Wiroguno terhadapnya. Dan suatu ketika Roro Mendut dan Prono Citro yang sedang melakukan perdagangan ini diketahui atau didengar oleh Tumenggung Wiroguno, sehingga marahlah Tumenggung Wiroguno dan memerintahkan pasukannya untuk mencari kedua orang tersebut, oleh karena dianggap membuat alasan atau dianggap ingin menghindar dari rencana yang disusun untuk menjadikan Roro Mendut sebagai selirnya. Dan dalam pengejaran tersebut akhirnya bertemulah Prono Citro, Roro Mendut dan Tumenggung Wiroguno, sehingga terjadi peperangan yang tidak seimbang dan berakhir dengan matinya Prono Citro di tangan Tumenggung Wiroguno. Melihat kekasihnya mati, kemudian Roro Mendut dengan sangat meyakinkan waktu itu untuk melakukan suatu hal yang tidak diduga oleh Tumenggung Wiroguno, yaitu mencabut keris yang dipakai untuk membunuh Prono Citro, lalu menghujamkan kerisnya ke tubuhnya sendiri, sehingga Roro Mendut mati bersamaan dengan Prono Citro yang jasadnya juga sudah mati terlebih dahulu. Melihat kejadian yang sangat tiba-tiba tersebut,
Tumenggung Wiraguna sangat terperanjat dan sangat kaget, namun sudah terlanjur keduanya mati dan pada akhirnya ditinggalkan oleh Tumenggung Wiraguna dengan hati yang patah dan kembali ke keraton Mataram. Dulu di era tahun 80-an sampai tahun 90-an di makam Roro Mendut ini banyak dikunjungi oleh orang-orang yang mencari pesugihan, dan dulu ada bangunan terasnya, namun ya perkembangan zaman karena masyarakat setempat sudah sangat agamis dan mereka menentang dengan adanya ritual-ritual yang nyeleneh atau ritual-ritual yang tidak wajar yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, sehingga sebagian bangunan terasnya dibongkar dan sepeninggal juru kuncinya yang dulu juga sudah tidak ada yang mewarisi lagi, dan pada akhirnya bangunan makam tersebut menjadi terbengkelai sampai sekarang. Ritual yang hampir sama atau mungkin sama yang dilakukan orang-orang pencari pesugihan di daerah Sragen, tepatnya di Gunung Kemukus, juga melakukan hal serupa, dan semua itu sebenarnya adalah omong kosong. Kita ingin kaya ya kita harus bekerja keras deh, kita harus berdoa, dan ini adalah penampakan malam hari di Gunung Kemukus. Di masa pandemi ini juga masih ada aja orang yang datang ke sana, jadi mereka menjadi dua risiko. Yang satu risiko kena penyakit kelamin, risiko kena COVID corona, tapi ada aja orang yang nekat datang ke sana untuk mencari penyakit. Kalau untuk mencari kaya adalah hal yang mustahil dan mustahil. Orang-orang konyol sebenarnya hanya mengumbar nafsu seks atau nafsu syahwat saja. Tidak ada ritual-ritual pesugihan dengan cara-cara yang nyeleneh seperti itu. Kalau menggunakan tumbal mungkin masih ada. Mungkin demikian dulu tim Lintas Batas Dimensi. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan like, share, komen. Terima kasih.